وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyarakat muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sebelumnya kita ingatkan yang belum i'tikaf, berniat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam beberapa hari ini saudara kita di Palestina lagi dibombardir. Dan kita selaku mukminin, man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Siapa saja yang tidak memperhatikan urusan mukmin yang lain, falaysa minhum, maka dia tidak termasuk dalam golongan mereka. Artinya kita dituntut oleh Allah, oleh Rasulullah untuk memperhatikan urusan mukmin yang lain. Jika kita tidak mampu menolong dengan bagaimanapun cara, minimal kita menolong mereka dengan memperbanyak doa. Selesai salat, sebelum salat, selesai baca Quran, selesai salat tahajud, banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ditolong kawan-kawan kita yang berada di sana sehingga bisa mengalahkan a'da'illah, orang musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum kuffar Yahud. Jadi sekali lagi, sama-sama kita selesai salat, sebelum salat, selesai salat, selesai berwudu, terutama di malam hari setelah tahajud, banyakin berdoa untuk saudara-saudara kita yang mukmin di sana, semoga mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, masih menyangkut tentang fadilah berwudu. Qala al-Imam rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Begitu juga Sayyidina Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim," apabila seorang hamba muslim berwudu, kemudian fatamadmad, lalu dia madmadah. Ini fadilah dari madmadah ketika berwudu. Madmadah artinya berkumur-kumur. Kharajatil khataya min fih, maka akan keluar dosa-dosa yang terjadi di mulutnya. Kita pernah ngibahin orang, pernah ngomongin orang, kemudian pernah mengucapkan kata-kata yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa ini dosa yang terjadi dari mulut keluar dengan sebab madmadah. Kemudian fa'idzat tansara, apabila istinthar artinya air memasukkan ke hidung kemudian dikeluarkan. Kharajatil khataya min anfih, maka keluar seluruh dosa-dosanya yang dari hidungnya. Dosa-dosa keluar dari hidung. Makanya ketika berwudu berusaha sebisa mungkin membayangkan ini. Ketika cuci muka ataupun pertama ketika madmadah, ketika mengeluarkan air, kita bermohon kepada Allah, ya Allah keluarkan seluruh dosa dari mulut. Begitu juga setelah memasukkan air ke hidung, ketika dikeluarkan, bayangkan ya Rabb, jadi yang terbersit di hati untuk berdoa kepada Allah, ya Allah keluarkanlah dosa-dosa dari hidung.
Kemudian fa idza ghasala wajhah, apabila dia mencuci mukanya, kharajatil khataya min wajhi, akan keluar seluruh dosa-dosa dari mukanya. Dosa-dosa dari muka akan keluar ketika membasuh muka. Kemudian fa idza ghasala yadayhi, apabila membasuh dua tangan, kharajatil khataya min yadayhi, akan keluar seluruh dosa dari tangannya, dari dua tangan, hatta takhruja min tahti adfar yadayhi, sampai semua dosa-dosa keluar, sampai dosa yang terdapat di bawah kuku semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khataya min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi. Saat itu keluar dosa-dosanya yang dari kepala sampai dosa keluar dari telinga, sampai dosa dari telinga keluar ketika mengusap kepala. Fa idza ghasala rijlaihi, apabila mencuci ketika membasuh dua kaki, kharajatil khataya min rijlaihi, maka keluar seluruh dosa dari dua kakinya, sampai dosa-dosa keluar sampai dari dosa di bawah kaki kuku, di bawah kuku kaki, di bawah kuku kaki semua. Kemudian thumma kana masyu ilal masjid wa salatuhu nafilatan lahu, kemudian berjalannya ke masjid dan salatnya itu dianggap tambahan baginya. Yang tadi semua sudah dihapuskan dosa, kemudian sebagai amal tambahan, yaitu dengan berjalan ke masjid dan melakukan salat di masjid. Makanya di hadis sebelumnya yang kita baca kemarin, siapa saja yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, menyempurnakan rukunnya, melakukan yang sunnahnya, memperhatikan syaratnya, kemudian meninggalkan yang makruhnya, kemudian wasalla rak'atain, salat 2 rakaat setelah berwudu, yang kedua lam yuhaddits nafsahu fihi ma bi syai'in minad dunya, ketika berwudu tidak terbayang hal dunia, artinya khusyuk dengan fokus dengan wudu, ketika salat fokus dengan kegiatan salat, tidak membayangkan hal yang lainnya di luar salat, kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh, dia akan keluar dari dosanya seperti di hari di mana dilahirkan oleh ibunya. Inilah fadilah berwudu. Kemudian di hadis yang lain, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan juga termasuk Sayyidina Imam Muslim. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, siapa saja yang berwudu, fa ahsanal wudu, maka kemudian memperbagus wudunya, artinya menyempurnakan seluruh rukunnya, kemudian menyempurnakan seluruh syaratnya, kemudian yang selanjutnya melakukan yang sunnah-sunnahnya dan meninggalkan yang makruh. Thumma rafa'a tarfahu ila sama, selesai berwudu mengangkat kepala matanya ke langit, artinya dia menghadap ke langit berdoa kepada Allah, mengangkat tangan juga. Faqala, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, akan dibuka baginya pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, dia berhak masuk dari pintu yang mana saja yang dia kehendaki dari 8 pintu tadi. Ini syaratnya apa? Yang pertama berwudu, yang kedua menyempurnakan wudu, yang selanjutnya tambah berdoa setelah berwudu. Simple. Yang pertama wudu, kemudian yang kedua ketika berwudu disempurnakan wudunya, artinya melakukan yang rukunnya, melakukan menyempurnakan rukunnya, menyempurnakan syaratnya, melakukan yang sunnahnya, meninggalkan yang makruhnya. Nah, ini 4 poin ini. Itu sudah dianggap menyempurnakan wudu. Kemudian selesai berwudu, ngangkat tangan berdoa ke Allah, plus juga ngangkat kepala ke langit.
berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kebanyakan kita meninggalnya. Ini doa yang simpel tapi banyak dari kita meninggalnya. Padahal fadilahnya besar. Dibuka pintu, coba kita bayangkan masuk ke hotel besar, kata pelayan hotel, silahkan Pak, terserah mau masuk pintu saya, terserah. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Nah, cuma kita tidak pernah merasakan ini sebuah kehormatan kecuali nanti setelah meninggal. Setelah meninggal, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saat itu yang hal yang akan kita anggap sepele sekarang di dunia, nanti di akhirat akan kita rasakan sesuatu yang akan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ini di dunia sekarang kita melihat perbedaan antara manusia. Kadang-kadang miskin, kadang-kadang ada sebagian yang kaya, sebagian cuma bisa beli motor, sebagian bisa beli mobil, sebagian manusia bisa beli helikopter, sebagian bisa beli kapal pesiar, sebagian punya hotel, sebagian punya gedung mewah, tapi sebagian di kolong jembatan. Ini kesenjangan seperti ini di dunia saja sudah ada. Di dunia sudah dibuat oleh Allah, sunnatullah seperti ini. Nanti di akhirat wa alal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Nanti di akhirat lebih dari ini. Ada sebagian punya ya Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Makanya kita berusaha sebisa mungkin melakukan hal-hal yang kita anggap sepele seperti ini. Kita kadang-kadang tidak menganggap sebuah ibadat kecuali harus misalkan zikir 20 juta kali, ataupun kita tidak menganggap ibadat kecuali harus salat sunnah 1000 kali. Tidak, ini ibadah yang luar biasa yang bersumber langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jarang kita melakukan. Selesai berwudu langsung lari ke masjid salat. Apa salahnya apabila waktu masih luas mengangkat tangan berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni Allahumma ij'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni. Itu doa yang kita baca. Silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap sepele kecil tapi fadilahnya besar. Fadilahnya besar. Makanya dalam Islam ini butuh ilmu. Dalam beramal butuh ilmu. Tujuannya apa? Supaya bisa menggandakan amalan. Supaya bisa menggandakan amalan sehingga mendapatkan pahala yang banyak dibanding orang yang sebagian orang berusaha melakukan amalan banyak tapi pahalanya kecil. Dibanding sebagian yang lain melakukan amalan sedikit tapi pahalanya melebihi dari orang tadi. Makanya harus berusaha sebisa mungkin melakukan hal yang kita anggap, yang banyak dari mukmin menganggap ini hal sepele, apa sih doa kecil seperti itu. Tapi tidak, sebenarnya insya Allah wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu hina, remeh, tapi wa huwa 'indallahi 'azim, padahal dia itu di sisi Allah sangat agung. Makanya berusaha yang pertama supaya mendapatkan hak, supaya diberikan hak untuk masuk pintu surga yang terserah masuk ke pintu yang mana. Solusi lakukan ini. Yang pertama berwudu, tapi tidak berwudu yang sekedar berwudu. Berwudu plus disempurnakan wudunya. Artinya disempurnakan rukunnya, syaratnya, dilakukan yang sunnahnya dan ditinggalkan yang makruhnya. Terutama israf pada air. Pakai air banyak-banyak, buka keran besar-besar. Nah, ini makruh. Dikhawatirkan kalau air masjid bukan air pribadi haram. Karena kita menganggap membuang-buang uang masjid, dikhawatirkan haram. Kalau ada nas dari ulama, kalau air wakaf kita israf, haram. Air wakaf, misalkan orang bikin sumur, diwakafkan, ini air sumur ini saya wakafkan untuk berwudu.
Kemudian kita berwudu pakai air banyak, yang seharusnya cukup 2 liter, kita pakai 1 ember 10 liter. Sisa selebih itu haram. Karena itu tidak diperbolehkan melebihi dari jatah wudu. Begitu juga air masjid. Air masjid ini air dibayar oleh masjid, pakai uang masjid. Ya, tidak boleh kita pakai uang apa, tidak boleh kita menyia-nyiakan harta masjid. Misalkan ini ambal kita bakar, haram. Kita bakal ambal. Ataupun peralatan masjid kita patahkan, hukumnya haram. Buat pihak masjid. Apa bedanya dengan air? Buka keran yang seharusnya cukup kita pakai buat berwudu 2 liter, ini kadang-kadang buka keran sampai keluar 20 liter. Na'udzubillah min dzalik. Dikhawatirkan haram, dituntut di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan hal-hal yang seperti ini supaya kita aman di hari kiamat. Aman di hari kiamat, tidak dihisab. Jadi seorang membaca ini, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan baginya seluruh pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya, dia akan masuk dari pintu yang mana saja yang ia kehendaki dari 8 pintu tadi. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini Sayyidina Umar, subhanallah, kalau beliau dalam jalan satu lorong, syaitan lari, enggak mau lewat satu lorong yang berpapasan sama Sayyidina Umar, lari ke lorong lain. Takut Sayyidina Umar. Jangankan manusia, syaitan takut ke beliau. Kata Sayyidina Umar, innal wudu as-salih yutridu anka syaitan. Sesungguh wudu yang sempurna, yatrudu anka syaitan, bakal mengusir syaitan dari kita. Jadi kalau pengen dijauhkan oleh syaitan, solusi wudu yang sempurna. Maka dalam fikih Islam kita disunnahkan untuk menjaga wudu, dawamul wudu, menjaga wudu. Setiap berhadas langsung berwudu, Tujuannya apa? Supaya syaitan menjauh. Innal wudu as-salih yatrudu anka syaitan. Sesungguh wudu yang benar, wudu yang sempurna, mengusir syaitan, bisa mengusir syaitan. Kemudian Sayyidina Mujahid berkata, man istata'a alla yabita illa qahiran dzakiran mustaghfiran falyaf'al. Siapa saja yang mampu untuk tidak tidur di waktu malam kecuali dalam keadaan suci, artinya berwudu, kemudian dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam keadaan istighfar. Makanya sebelum tidur usahakan lakukan 3 hal ini. Pertama, berwudu. Usahakan saya tidak ntar ketika tidur bakal batal juga wudu, enggak. Ini patokannya sebelum tidur. Yang pertama berwudu. Kemudian ketika tidur usahakan berbaring di sebelah kanan seperti mayit. Setelah itu zikir, minimal zikir subhanallah 33 kali, fasabbihillah 33, tasbih subhanallah 33 kali. Kemudian wahamdillah 33, baca alhamdulillah 33 kali. Kemudian wakabbirillah 33, baca takbir Allahu Akbar 33 kali, 34 kali. Baca Allahu Akbar 34 kali. Jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Beda hanya salat. Kalau salat, selesai salat kita tasbih subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33, baru ditutupi oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sebelum tidur lain. Sebelum tidur ini diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sayyidina Ali ahlil kisah. Ahlil kisah itu artinya Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Hasan dan Husain. Ini ahlil kisah. Ahlil kisah itu orang yang dimasukkan ke kalau kita mungkin sarung yang bukan sarung yang besar.
kayak selimut itu dimasukkan, kemudian mereka itu langsung akhirnya mereka dapat perlindungan khusus seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Fatimah untuk membacakan ini dikit sebelum tidur, minimal cuma butuh waktu semenit. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semenjak saya diajarkan zikir ini oleh Rasulullah, tidak pernah saya tinggal sampai saat itu beliau berbicara. Akhirnya sahabat beliau bertanya, ya Sayyidina, apakah sampai di ketika engkau perang Siffin? Perang Siffin yaitu di saat perang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Perang fitnah dalam Islam diganggu oleh orang luar supaya terjadi peperangan dalam Islam. Perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ini kata Sayyidina Ali sampai di ketika perang Siffin. Sampai ketika perang Siffin yang seharusnya dalam keadaan perang enggak sempat berzikir, tapi khusus zikir ini beliau amalkan. Khusus zikir subhanallah sebelum tidur ini. Jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ini kata Sayyidina Ali sampai di malam saya berperang perang Siffin beliau lakukan. Ini tidak pernah ditinggalkan semenjak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kata Sayyidina Mujahid, siapa saja yang mampu untuk enggak tidur di waktu malam kecuali dalam keadaan suci, berwudu. Kemudian dalam keadaan berzikir, minimal zikir yang tadi. Kemudian satu lagi yang ketiga istighfar. Istighfar makanya disunnahkan sebelum tidur. Yang pertama mereply kembali kehidupan dari mulai tidur, dari mulai bangun. Apa saja yang dosa kita lakukan, berapa orang yang sudah kita sakiti, itu ngereply semua. Di ujung baru astaghfirullahaladzim seperti selesai salat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali. Yang pertama sebelum tidur usahakan wudu. Kemudian yang kedua baca istighfar 3 kali. Istighfar kapan dibaca istighfar? Yang istighfar tidak dibaca cuma sekedar astaghfirullahaladzim, enggak boleh. Istighfar usahakan sebelum membaca istighfar mereply dulu apa saja dosa yang pernah kita lakukan. Dari mulai misalkan kalau tiap hari dari bangun tidur, dari bangun tidur apa saja dosa yang kita lakukan, berapa orang yang sudah kita sakiti, benci ke manusia yang lain berapa kali, iri ke manusia lain berapa kali, riak berapa kali, kemudian takabur berapa kali, kemudian semua dosa berapa kali, melihat hal yang diharamkan Allah berapa kali, mendengar yang diharamkan Allah berapa kali. Semua selesai membayangkan seluruh dosa, baru astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ini saya mohon kepada Engkau untuk Engkau ampuni dari seluruh dosa yang saya lakukan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, seperti halnya selesai salat minimal 3 kali. Jadi yang pertama kata Mujahid, man istata'a, siapa saja yang mampu untuk tidak tidur kecuali dalam keadaan suci, kemudian berzikir dan beristighfar, falyaf'al, hendak dia lakukan. Fa innal arwah, karena jika kita mati di malam itu, fa innal arwah, maka sesungguh ruh manusia akan dibangkit nanti di hari kiamat, ala ma qubidat alaih, sesuai dengan keadaan dia ketika dicabut ruh. Apabila ketika dicabut ruh dalam keadaan suci, dalam keadaan istighfar, dalam keadaan berzikir, nanti ketika dibangkit oleh Allah juga dalam keadaan suci, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan istighfar. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin waj'alna minas salihin waj'alna min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi wasallam.